Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI nobatkan Provinsi Jawa Barat di urutan keempat, Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP di angka 77,08% dengan kabupaten paling rawan adalah Kabupaten Bandung. Dalam gelar pasukan operasi Mantap Bratalodaya 2023, Polda Jabar akan menurunkan sebanyak 19.475 personel dalam pengamanan pemilu 2024. Ditemui di sela-sela pelatihan pemantauan pemilu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Zaki M. Zamzam sebut kerawanan Jabar nomor 4 secara nasional merupakan early warning system sebagai upaya pencegahan. Ya, dalam rilis yang sudah disampaikan oleh Bawaslu RI, Jawa Barat itu ada di tingkat kerawanan keempat secara nasional, gitu kan, di poin 77,4 poin ya, titik kerawanannya berdasarkan dimensi-dimensi yang sudah terukur ya. Misalkan dimensi kontestasinya, dimensi sosial politiknya, dimensi partisipasi publiknya. Nah, di situ ada tingkat kerawanannya tersendiri. Dan tentu ini kan sebagai early warning system aja bagi kita gitu kan, untuk mengidentifikasi titik-titik kerawanan sehingga kita bisa memitigasi, melakukan upaya pencegahan yang lebih di titik-titik kerawanan tersebut. Misalkan di tahapan kampanye, apa yang menjadi titik kerawanan? Tentu money politik gitu kan. Dirinya menambahkan, kegiatan Project Based Learning Aksi Pemilu 2024 pelatihan pemantauan pemilu yang diselenggarakan Departemen Ilmu Politik FISIP Unpad dan Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP merupakan sinergi antara Sivitas dan penyelenggara pemilu untuk memberikan pendidikan politik. Hal ini akan bermanfaat dalam menciptakan masyarakat yang berpartisipasi aktif dan berkontribusi secara langsung, serta mendorong partisipasi publik dalam upaya pemantauan dan pengawasan, selain partisipasi memilih. Ya, saya kira apa yang diinisiasi oleh Sivitas Akademika FISIP Unpad dengan KIPP ya, ini kegiatan yang sangat baik, di mana teman-teman mahasiswa selain dibawa untuk menjadi lebih concern terhadap isu-isu demokrasi, pemilu, isu-isu pemantauan pemilu, ya, bahkan ke pengawasan pemilu gitu kan. Selain secara teoritis, teman-teman juga diajak untuk berpartisipasi aktif, berkontribusi secara langsung ya. Ini kan tujuannya untuk menjadi pemantau pemilu ya. Nah, hari ini saya kira kegiatan ini juga menjadi bagian kegiatan yang sinergis antara Sivitas Akademika, pemantau, dan penyelenggara pemilu khususnya kami di Bawaslu untuk memberikan pendidikan politik, menyadarkan bahwa preferensi pemilih, apalagi pemilih pemula itu jangan berdasarkan seberapa banyak yang diterima dari calon gitu kan, apakah nanti bentuknya uang atau sembako dan lain sebagainya. Nah, tapi seberapa bagus visi misi dan track record dari calon pemimpin itu. Jadilah pemilih cerdas, pemilih yang rasional, yang tidak permisif ya, hanya berdasarkan kepentingan money politik sesaat gitu kan. Tentu kami di Bawaslu mengharapkan teman-teman mahasiswa ini bisa berperan sesuai dengan kontribusinya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan hari ini yang bersangkutan berstatus jadi pemilih pemula gitu kan, tentu harapannya tidak hanya stuck di sebagai seorang pemilih gitu kan, tetapi juga berkontribusi lebih. Jadi kami ini mendorong partisipasi publik itu tidak hanya dalam konteks pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024, tetapi partisipasi itu juga harus menjadi partisipasi yang substansial, yaitu partisipasi yang lebih concern pada upaya-upaya pemantauan, pengawasan gitu kan. Kalau di Bawaslu itu ada program yang namanya pendidikan pengawas partisipatif gitu, sehingga rekan-rekan generasi milenial ini bisa terlibat aktif mengikuti proses tahapan sekaligus mengawasinya.
kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan, misalkan ya pelanggaran, nah tentu rekan-rekan ini harapannya menjadi sumber informasi bagi Bawaslu ya, salah satunya diantaranya untuk menjadi melaporkan atau cukup memberi informasi aja lah, ada dugaan pelanggaran di mana misalkan ya, ada money politik di mana itu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Sementara itu, anggota KPU Jawa Barat Hedi Ardia mengatakan, kerawanan ini bukan hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu, melainkan tugas bersama partai politik dan pemerintah daerah. Dirinya mengatakan, KPU melakukan koordinasi intens dengan KPU di 27 kabupaten kota dan stakeholder terkait lainnya, khususnya Bawaslu. Ya, itu kan bisa menjadi pengingat kita semua ya, sesama penyelenggara pemilu agar bisa lebih baik lagi dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Saya pikir itu positif lah. Dan itu bukan hanya menjadi PR penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, tapi semua pihak, termasuk partai politik dan pemerintah daerah. Saya pikir itu kan IKP ini adalah produknya Bawaslu ya. Jadi nanti yang ditahu kayaknya pasnya Bawaslu. Ya bagus gitu. Ya mereka jangan sampai sibuk dengan teori dan teks saja gitu, harus bisa dibuktikan, harus bisa disandingkan dengan realitas politiknya seperti apa gitu, karena seringkali terjadi gap yang cukup tajam antara teori dan praktek gitu. Ya silakan awasi, silakan simak seperti apa prakteknya biar bisa menjadi perbaikan bagi kita. Sudah, dan kita sering komunikasi sama Bawaslu, sering ketemu, sering duduk bersama gitu. Saya pikir tidak ada persoalan yang terlalu sulit untuk tidak dikomunikasikan lah. Dari Jatinangor Sumedang, Bayu Murti, Anissa Rahayu melaporkan.